Alhamdulillah, sekarang udah umur 38 tahun ya, banyak banget pelajaran hidup yang sudah didapatkan gitu loh. Terus dari naik turunnya segala macam gitu loh juga udah dirasain. Jadi benar-benar alhamdulillah banget. Masih dikasih kesehatan, masih dikasih apa ya? Maksudnya masih masih bisa bangun tidur, masih bisa berdoa, masih bisa sholat segala macam. Jadi alhamdulillah Pak. Dapat hadiah apa dari pasangan? Hadiahnya adalah dia ada di hidupku. Iya, iya, iya. Gitu. Aku nggak minta hadiah apa-apa. Apa ya hadiahnya nggak ada sih. Aku nggak minta apa-apa juga sama dia. Apakah ada permintaan baru khusus di umur yang sekarang dari pasangan kira-kira biar kamu mungkin makin termotivasi, misalkan lebih rajin olahraga atau apa gitu? Mungkin ya itu salah satunya biar supaya perut nggak gendut, terus udah gitu diet juga, terus udah gitu sehat berolahraga gitu, terus apa ya jadi pribadi yang lebih baik aja lah. Ini memaknai tahun ini mungkin apa sih kayak harusnya kalau gue nggak bertahan sampai sekarang gue nggak jadi gitu untuk di umur 38 apa mungkin udah kamu laluin banget? Umur 38 ini apa ya mungkin seneng aja sih karena aku ngerasa kayak apapun yang udah terjadi dalam hidup aku bisa melewatinya dengan baik sih menurut aku, dan juga aku bisa punya anak-anak yang sayang sama aku gitu loh. Terus alhamdulillahnya hampir semua keinginan aku juga udah tercapai juga gitu kan. Jadi ya udah tinggal ngelanjutin aja sih. Kakak sekarang umur 38 tahun nih Kak, udah ada kepikiran belum sih Kak kalau misalnya mau ke jenjang yang lebih serius lagi nih sama pacar? Pastinya ya. Apa ya? Udah ngerasa cocok aja, terus udah gitu juga kita juga memang udah ketemu juga sama keluarga segala macam, jadi pasti ada rencana untuk ke pernikahan. Tapi kira-kira udah tahu belum sih tahun ini Kak atau tahun depan atau seperti apa? Kita belum tahu, kita lagi masih persiapin semuanya karena juga baru ketemu sama keluarga segala macam, jadi ya doain aja mudah-mudahan lancar. Kemarin juga sempat posting cincin mungkin di Instagram, belum ceritain dong. Iya, udah sempat tunangan juga, sekalian ketemu sama keluarga juga segala macam, sekalian perkenalan keluarga. Jadi kayaknya sih bakalan menjadi sesuatu hal yang serius. Tapi Kak udah merasa belum sih Kak kalau misalnya udah selesai nih dengan masa lalu Kakak, terus sekarang kan udah punya pacar baru, udah selesai belum sih Kak sebenarnya? Masa lalunya pastinya udah selesai lah kalau misalnya kita memang pengen serius segala macem gitu kan, dan aku juga harus ngebuktiin juga sama pasangan aku sekarang kalau misalnya memang aku serius juga, dan harusnya sih apa yang udah terjadi sama hidup aku di masa lalu udah jadi pelajaran buat aku gimana caranya aku ke depannya bisa jadi lebih baik. Tapi mungkin meyakinkan pasangan dan keluarga pasangan apalagi untuk pernikahan itu agak sulit gak sih Mas dengan track record yang kemarin gitu? Iya, karena ya aku juga kan semua orang tahu apa segala macam gitu kan jadinya, tapi alhamdulillahnya mereka mau terima, alhamdulillahnya mereka bisa terima aku apa adanya, dan mereka baik sekali menanggapinya, dan justru mereka mendukung dan support juga. Mas mungkin banyak terjadi apa namanya di luar sana ada pembicaraan pro dan kontra antara hubungan lo dengan pacar lo yang sekarang. Mungkin dibilang terlalu cepat atau gimana, tapi love story lo memang secepat itu atau gimana sih? Enggak sih kalau dibilang cepet juga, karena memang intinya aku ketemu dan kenal sama dia juga pas aku udah selesai juga urusan aku udah bercerai juga, dan dia juga kebetulan memang sudah bercerai juga dengan pernikahan yang sebelumnya. Dari situ mungkin di situ kita cocok gitu loh, dari situ kita cocok, dan akhirnya memang kita juga nggak ada pemikiran panjang juga, kita memang benar-benar pengen serius satu sama lain dan kita ngerasa kayak kita sama-sama cocok, kita sefrekuensi juga, terus kita memang tujuannya sama, visi misinya, jadi akhirnya kayak ya udah kalau kayak gitu ngapain harus berlama-lama pacaran gitu loh, jadi kita seriusin aja. Dijelasin ke anak sendiri mungkin sekarang udah sejauh mana? Mungkin baru ketemu terus udah gitu main bareng apa segala macem, masih di tahap seperti itu gitu loh, karena anak-anak juga masih kecil kan, jadi masih belum terlalu mengerti. Tapi dari mereka jalan-jalan bareng, terus mereka ketemu, terus mereka seru-seruan bareng, dari situ udah bisa ngelihat kalau misalnya memang sama-sama cocok lah gitu loh, karena kebetulan dia juga udah punya anak juga yang seumuran juga, jadi enak untuk diajak ketemunya gitu loh. Kita bisa playground, bisa apa segala macem, senang-senang sama temen, sama anak-anak. Tadi make sure lagi, tadi tunangannya boleh dikasih tahu tanggal berapa dan bulan apa? Pas aku ulang tahun kemarin tanggal 10 Juli. Bareng ya? Itu banyak
banget suka baca kolom komentar gak, kalau misalkan banyak bilang hati-hati gitu sama Andrew, karena katanya kalau laki-laki tuh punya tahap berikutnya untuk Pastilah. itu kamu merasakan untuk apa ya, mengingatkan perempuan itu jauh usah dengerin netizen tuh, ada nggak sih omongan kayak gitu? Mungkin aku caranya adalah semua orang pasti punya masa lalu, ya kan? Semua orang pasti punya masa lalu. Mungkin masa lalu aku seperti itu dan ketahuan sama orang-orang gitu. Tapi pasangan aku juga punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Jadi gimana caranya, kayak ya udah kita ngeliat ke depan aja gitu loh. Dengan cara aku nggak bisa buktiin dengan kata-kata, ya mungkin dengan cara perlakuan aja, dengan apa yang aku lakukan, ya itu udah bisa menjadi bukti kalau misalnya memang aku udah pengen serius gitu loh dalam berhubungan. Tapi dengan image bad boy kamu pada saat itu Kak, susah banget gak sih meyakinkan orang untuk dekat lagi, untuk misalkan mau nerima, untuk percaya, itu ada gak sih hal seperti itu susah? Enggak juga lah. Mungkin sekarang aku lebih malah dijadiin gimmick aja sih hal-hal seperti itu, ya kan, kayak oh ya udah buat acara-acara, buat seru-seruan di TV aja segala macem kayak gitu. Padahal sebenarnya aku nggak terpredikat sebagai seorang bad boy aja gitu. Itu fine dengan hal seperti itu Kak? Menurut aku sih nggak masalah sih. Kalau misalnya mereka mau ngomong seperti itu, ya itu urusan mereka. Toh mereka juga nggak bayarin listrik gue, mereka nggak kasih gue makan juga gitu kan. Gue tetap kerja sendiri, gue tetap itu omongan mereka gitu. Jadi apapun yang mereka omongin ya terserah. Sorry Mas, mungkin sampai disebut red flag dan lain-lain, itu mungkin gimana kalau dari tanggapan lo sendiri? Ya aku yakin bukan cuman gue doang kok yang bisa menjadi red flag. Jadi kayaknya bukan hak kalian juga untuk menjudge orang itu bisa red flag atau enggak gitu loh. Toh banyak juga yang dari orang yang udah punya masa lalu jelek apa segala macem, di saat mereka benar-benar pengen berubah, ya mereka benar-benar berubah jadi orang yang lebih baik juga, dan nanti itu bakalan terbukti juga gitu loh di saat sudah melewati itu semua. Untuk kehidupan rumah tangga yang sebelumnya kan sempat selesai dan akhirnya sekarang mau mulai lagi yang baru, mungkin hal apa yang lo perbaiki dari diri lo? Yang jelas mungkin lebih aware lagi, lebih tahu lagi yang mana yang baik dan yang buruk, bisa lebih menjaga hati lagi, bisa lebih mendekatkan diri lagi sama agama, berusaha untuk mempagari diri aku dari godaan-godaan atau dari hal-hal yang ada di luar sana. Terus ya itu sih. Tapi mungkin sekarang kan banyak yang bukan ngimba gini, kayak mantan istri sekarang lebih katanya tenang di Bali, menikmati hidup, karena sekarang mantan pasangannya malah pacaran kalau gitu. Kamu gimana sih meyakinkan kalau misalnya ke anak, kalau bapak lo juga baik-baik aja kalau gitu, walaupun pacaran gue gak bakal lupa sama lo, itu gimana sih Mas? Ada aku tetap kabar-kabaran sama anak-anak kok. Aku tetap memberikan tanggung jawab aku juga sama anak-anak, dan apa yang dilihat di sosmed belum tentu itu terjadi kebenarannya di dunia nyata juga. Jadi ya kalau misalnya dibilang mantan istri sama anak-anak apa segala macam di Bali, ya mungkin itu yang terlihat seperti itu, tapi kan kita nggak tahu di baliknya seperti apa gitu kan, apakah dia punya pasangan atau tidak, apa segala macam itu ditunjukkan sama dia gitu. Kalau aku lebih jadi ya udah gitu loh, ini aku gitu, apapun yang aku tunjukin memang itu kenyataan aku sekarang seperti ini. Berarti tidak akan merubah image-mu walaupun misalkan dibilang refleks dan sebagainya, biar orang ngomong apa gitu? Biar orang aja yang menjudge lah. Terus mungkin lagi tentang life after drugs kemarin, mungkin lo di sini sekarang jauh lebih baik kah, atau dari segi pekerjaan apakah lagi banjir juga atau gimana? Alhamdulillahnya ya, sekarang pekerjaan lagi banyak juga. Mereka mulai percaya lagi sama aku, mereka juga udah mulai lupa dengan apa yang terjadi juga, dan mereka jauh bisa lebih menerima juga gitu loh. Jadi ya aku selalu memberikan karya-karya aku, apa yang aku bisa lakukan aku benar-benar berikan secara positif gitu loh. Kalau misalnya memang apa yang terjadi kemarin ya udah gitu. Toh aku tetap bisa move on juga, dan aku yakin orang-orang di luar sana juga pasti bakalan move on juga dengan sharingnya aku. Yang lo lakuin ke diri lo untuk melepas hal kayak gitu apa sih? Yang apa? Yang lo lakuin ke diri lo untuk lepas dari hal-hal kayak gitu tuh apa? Ya lebih positif aja. Bekerja, olahraga, cari pergaulan yang lebih baik mungkin. Terus udah gitu berusaha untuk mengisi kekosongan yang dengan cara yang lebih positif aja.